kemudian jadi suami istri. Itu jadi suami istri terus. Mungkin bisa juga. Belum bisa cerita banyak, tapi mungkin yang menarik nanti fase transisinya ya. Yang awalnya nggak terbuka segala macam. Jadi cinta yang muncul karena dia nonton aja. Memang harus ada promo ini karena ada banyak alur yang di set, sehingga seperti tadi Mas Rin bilang, demi kepentingan film ada cerita dibus lagi supaya lebih menarik. Pertama dari sisi latar belakang termasuk Saya Diana dan Pak Abimanyu ya. Iya. Mas ini kan mengangkat isu bullying ya terhadap anak di dalam keluarga, apalagi Mas Rizky dan Mbak Tika kan udah punya anak juga nih. Seperti apa sih pas melihat dan membaca alur ceritanya? Ibu-ibu. Aku. Kalau saya sih, saya pernah jadi korban bullying, terus juga saya juga makin was-was dengan karena punya anak juga, terus melihat sekarang pergaulan tuh banyak banget kasus bullying yang parah-parah, terus sekarang nyawa nggak ada artinya gitu loh. Apalagi juga justice, kalau no viral no justice gitu sekarang. Jadi kadang-kadang tuh mikir ini kalau kejadian di anak saya, apa yang harus saya lakukan, saya harus minta perlindungan kemana gitu. Jadi kadang-kadang setiap baca skenario itu kan kita selalu berkaca dengan kehidupan aslinya gitu ya. Jadi memang ini cukup triggering sih secara personal buat saya. Mas Rizky? Saya gue lebih fokus ke bullying ke anak-anak aja kali ya. Soalnya kalau karakter ada lagi lain. Ke anak-anak mungkin hampir sama, bahwa kadang seringkali anak itu tahu bahwa dirinya mengalami perlakuan yang tidak baik. Gitu. Tapi mungkin ada ketakutan, ketidaknyamanan untuk menyampaikan apa yang dirasakan ke orang-orang terdekat yang dibilang sebagai support system. Dan akhirnya semua ditelan sendiri, dirasa sendiri, dan seperti tadi disampaikan di dalam oleh ibu-ibu mantan psikolog kita, bahwa efek paling buruk dari bullying adalah rasa rendah diri dan tidak berharga. Nah itu ketika udah mengendap, itu jauh lebih menghancurkan dari perilaku bullying itu sendiri. Jadi marilah kita semua lebih peka terhadap anak-anak kita, orang terdekat kita, apa yang sedang dialami, dan kita cari tahu apakah itu lagi baik-baik saja. Kita nggak pernah tahu apa yang dialami. Karena kalau tahunnya telat, bukan nggak mungkin kita akan bisa bahwa harusnya lebih peduli sama dia. Artinya kalau boleh sharing, mungkin waktu itu menerima bully seperti apa biar jadi alert sendiri buat kita. Yang pernah dialami paling buruk gitu. Oh, jangan deh mbak. Yang bisa di-share aja. Yang bisa di-share Mbak Tika. Verbal, fisik, terus kalau dulu tuh kan SMA itu banget ya. SMA tahu. Oh iya ya. Di institusi sekolah itu kadang-kadang Edit ya, Mas? menormalisasi sih, misalnya kakak kelas dan adik kelas gitu, dan ada yang memang itu menjadi tradisi, dan ketika kita ngadu ke guru terus kayak ya emang begitu loh jawabannya gitu, dan itu karena udah tradisi itulah ya, itu nggak bisa break the cycle saat itu juga. Tapi kan kita yang mengalami itu, kita sempat ngerasa low self esteem, terus kita ngerasa nggak berharga, ngerasa mau berangkat sekolah itu males gitu kan. Belum sampai bunuh diri sih, karena saya takut sih. Ini masih ada? Masih ada di sini gitu. Dulu kan kayaknya itu bisa tabu ya. Tapi kalau sekarang nggak kena. Nah kalau sekarang kan generasi sekarang itu kan sebenarnya, saya bukan mau banding-bandingin sih, tapi kan mereka terbiasa dengan kemudahan, dan mereka terbiasa dengan takutnya mentalnya tidak sekuat yang zaman dulu. Kalau dulu kan mungkin dibully itu kita oh ya udah nggak ada yang diviralin, ya udahlah gitu. Tapi kalau sekarang kan udah banyak informasi yang mengalir, bisa juga dengan suicide gitu. Nah itu kan itu bahaya gitu, itu bisa pertaruhannya nyawa gitu. Jadi bullying bukan cuma sekedar for fun aja, bukan cuma itu nggak bisa dibilang tradisi, itu tuh mengancam nyawa dan itu stop gitu. Waktu itu separah apa Kak sampai akhirnya membekas banget nih sampai sekarang? Ya pokoknya merugikan mental, ekonomi, terus fisik sih ya memalukan aja sih. Jadi kayak memang males dibahas, tapi ya I will never forgive them gitu. Keluarnya akhirnya bisa berdamai. Berdamai itu karena memang akhirnya menormalisasi kayak oh ya udah itu tradisi kali, oh iya ini gitu. Jadi dan semakin dewasa tuh pada akhirnya ya alhamdulillah saya nggak apa-apa gitu. Jadi itu udah Terpaksa harus berdamai. Terpaksa harus berdamai karena waktu itu emang nggak mikir healing, terus udah sibuk kerja apa segala macam. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apalagi baca skenario kayak gini ya, itu mikir kayak gila ya, gue juga pernah diginiin dulu gitu. Terus kayak gitu, jadi kayak kesel lagi gitu. Cuman pada akhirnya ya bersyukur aja masih baik-baik aja sekarang. Sekarang udah benar-benar damai. Gak tahu sih sebenarnya. Tanyain lagi sih. Menanamkan untuk anak tidak menjadi pembuli dan korban bully mungkin kata dia. Sebenarnya kalau untuk anak-anak
gue melulu ya lu aja deh. Ntar gantian. Iya, Hampir sama ya. Saya nggak tahu kan gue anaknya masih kecil. Oke, ya dari ABG dulu Iya, ya. dari Yang dari yang Dari ABG. SMA 1 SMP. Tapi kurang lebih sama. Tadi Tika juga ngerasa bahwa dan tadi disampaikan ketika efek bullying paling besar ketika harga diri dan percaya diri seorang manusia hancur. Dia merasa nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan gak ada yang percaya sama dia. Jadi menanamkan anak gue sekarang adalah selama lo melakukan hal yang baik dan tidak dengan sengaja menyakiti orang, lo harus punya kepercayaan diri yang kuat. Apapun yang lo rasain, lo sampaikan cerita. Kalau lo nggak berani ngomong ke orang tua, ke teman atau juga ke siapapun, yang penting lo harus tahu batasan lo jangan sok kuat tapi lo nggak kuat. Karena kenyataan di dunia luar sana nggak sebaik apa yang kita harapkan. Jadi lo harus dikenal perasaan lo lebih tahu apa yang lo rasain dan jangan pernah ragu untuk ngobrol. Kalau lo rasa perlu ngobrol, karena gitu ya, berdasarkan pengalaman lo juga. Nah, kalau aku sih sebenarnya kan akhirnya mikir kayaknya tuh yang memang harus aku kuatin terus itu adalah koneksi dulu, connection before correction sih katanya kan. Jadi mungkin saya tuh khawatir misalnya karena anak saya udah sekolah terus misalnya nggak bisa cerita karena ngerasa nggak ada koneksi sama saya, ada jarak gitu, mereka ngerasa nggak bisa secara open. Nah itu tuh yang sebenarnya saya pupuk dari sekarang supaya ibu ada buat kamu loh, ibu ada buat kamu loh, gitu. Ayah, ibu, Mereka suruh milih. Iya, ini memang ada circle apa? Kita support system kamu loh, itu yang harus ditanamin banget sih, dikuatin banget. Dan kalau misalnya aku sih nanamin pada akhirnya karena aku pernah ngalamin bully, aku mikir kalau kamu dibully orang, lawan gitu. Nggak boleh terima aja, lawan, kamu pukul balik, bilang gitu. Ini defense aku bilang gitu. Itu bukan berarti kamu jahat, enggak, tapi kamu jangan sampai mulai duluan. Kalau kamu mulai duluan, ibu nggak akan belain gitu. Jadi motivasinya ya. Motivasinya tuh membela diri, itu tuh sah menurut aku. Dan itu tuh harus diberaniin sih di anak-anak ya. Kan kadang-kadang kan kalau misalnya didorong atau dipukul atau dikatain itu diem aja gitu. Dulu sih saya diem gitu, so kayak mikir. Berarti belajar dari apa yang udah kita lewatin kan? Iya, belajar dari situ akhirnya. Itu sih. Pernah ada laporan nggak ke ketika soal aku dibully atau aku didorong terus benar kayak gitu sampai akhirnya kamu keluar kata-kata kalau di lawan balik ya. Pernah waktu itu dia apa sih pecinya direbut terus udah gitu sampai ke jambak katanya rambutnya tadi ditarik terus kamu ngapain? Aku diem aja. Oh lain kali kamu ambil balik aja, kamu usahain kalau itu punya kamu ambil balik, kamu rebut balik gitu. Gak apa-apa nak, berani ya. Terus aku bilang juga ke bu gurunya, Bu kalau anak saya bela diri, biarkan gelut deh. Ibunya begini. Iya, emang ibunya punya pindah sekampung. Ya gitu sih. Ya. akhirnya gimana mungkin? Akhirnya, mulai sekarang sih dia mulai lebih gampang ngomong sih kayak misalnya, jangan geser aku. Kalau kamu di situ aku duduk di mana gitu kayak gitu maksudnya sifat asertif tuh ada gitu. Iya coba. Mungkin tadi kan Ntar lagi gedenya gimana? Tadi kan ketika yang berbagai cerita, mungkin Mas Rizky pun juga punya pengalaman tentang bullying kah? Entah diri sendiri atau mungkin anak gitu atau seperti apa sih Mas Rizky? Berat ya. Ke gua aja kali ya, kalau ke anak kayak belum sampai situ. Oh iya. Kalau dibully sih alhamdulillah nggak dibully. Dan ngebully juga enggak. Tapi mungkin gua tertarik sama isu tadi, percaya diri itu penting gitu. Jadi apapun yang kita mau menempatkan diri di lingkungan kita, kalau anak sekarang bilang mau jadi anak populer kah atau buku olahraga whatever, nggak penting. Yang penting adalah lo punya keyakinan bahwa lo benar, lo ngelakuin apa yang ingin lo lakuin. Jangan cuma karena lo ikut-ikutan dan segala macam. Karena begitu lo nggak punya keyakinan, itu yang tadi lo bilang, kelihatan lemah, nggak yakin sama dirinya, orang bisa masuk buat jatuhin lo. Jadi ketika lo udah punya self confidence, itu yang penting. Dan satu banget dari gua ke anak-anak gua, jangan pernah dengan sengaja niat nyakitin orang, kecuali tadi tambahan bagus dari Tika, kalau dia nyakitin lo, silakan bela diri. Itu aja sih. Kira-kira itu sih pengalaman tumbuh kembang gua dulu. Karena gua dulu penutupnya, dulu sempat orang yang nggak pede bro. Oke. Makanya itu dia pesan buat anak gue, lo harus pede. Jadi lo bisa menemukan diri lo lebih cepat dibanding kayak. Nggak percaya diri kenapa Mas Rizky kalau boleh tahu nih? Karena terlalu banyak ya dari kehidupan gue, keluarga dan segala macam. Dan itu bikin gue sempat nggak pede gitu loh, kayak gue kayaknya kurang gaul, ya kayak kurang cukup punya untuk masuk standar strata tertentu dan segala macam. Dan Atau ada hubungan dari keluarga gitu kan? ini bukan AIDS ya, gue tumbuh di keluarga orang tua yang berbeda, dan gue sebagai laki-laki tentunya sempat kehilangan figur ayah. Makanya salah satu yang bikin gue nggak pede, mungkin gue nggak cukup tahu gimana jadi laki pada saat itu.
dan akhirnya banyak hal yang miss yang harus gue lebih cepat. Tadi gue bilang, gue taunya belakangan, makanya tadi gue bilang karena gue apapun kondisi sekarang, mereka ngalamin kurang lebih apa yang gue alami. Gue berpisah sama ibunya, lo ngobrol sama ayah, apa yang lo rasain, apa yang lo alami di sekolah, apa yang lo alami sebagai pribadi gitu ya, sehingga ayah bisa bantu kamu untuk tidak merasakan apa yang kamu alami, sehingga kalian berdua, Ryan Raufan, bisa jadi laki-laki yang lebih baik, lebih percaya diri dan lebih yakin untuk menjalani kehidupan apapun kondisi kalian. Kan lebih gitu, jadi melo gue. Waktu itu keluar dari ketidakpercayaan diri seperti apa Mas Rizky? Waktu itu ya, Ah, udah agak lama sih bro ya. Kalau dulu sih kita nggak ada sosmed ya. ya. Untungnya, jadi kalau anak sekarang kan mungkin ketika lu ngeliat temen lu apa di sosmed tuh mereka hangout tuh nggak diajak, lo akan jauh. Untungnya dulu gua nggak ada kayak gitu, jadi paling ya gue menyibukkan diri dengan gambar-gambar, baca komik, tempo-tempo main sama tetangga gue terdekat aja, dan ya menyimpan apapun yang gue rasakan saat itu dengan kondisi keluarga dan lain-lain tanpa terlalu banyak teman bicara ya. Gue nggak nyalain keluarga gue, cuman mungkin dulu mama sibuk karena dia orang tua tunggal dan lain-lain. So, cheers to anak selatan banget. Jadi ya kurang lebih itulah yang gue rasain. Makanya gue concern sekarang tadi Tika bilang, dengan adanya sosmed lebih bahaya buat anak-anak muda yang mempunyai masalah internal ya. Ya. Takutnya mereka Karena jadi mereka terbuka wawasannya, referensi harus bertindak apa, ngapa-ngapain. self assessment bener ya. Assessment, ya berdasarkan Nah, takutnya malah salah diagnosis diagnosa. sendiri gitu. Makin akut. Untungnya kita nggak dikembangkan.